Well, hola people, konnichiwa, bagaimana bersama Salvian di channelnya Kudetek. Ada 15T baru, tapi tentunya bukan dari Xiaomi, bre. Ini adalah Realme 15T 5G, varian baru dari Realme 15 series yang lebih terjangkau karena harganya itu cuma 3 jutaan aja. Tapi apakah Realme 15T 5G ini bisa mendongkrak penjualan di pasar Indo yang semakin kegerus kompetitor? Sebenarnya Realme 15T ini berada di rentang harga yang pangsa pasarnya cukup luas ya. Tapi tentu nggak mudah buat memikat calon pembeli di pasar 3 jutaan ini. Karena memang kerasnya persaingan, bre. Sebut aja iQOO Z10R dengan chipset barunya, terus ada Infinix GT30 Pro dengan gaming experience-nya yang next level itu. Ada juga Tecno Camon 40 Pro yang hasil fotonya tuh ya cukup menjanjikan, atau ada sang legenda Redmi Note 14 Pro dengan kamera 200 megapikselnya yang ternyata udah turun harga jadi 3 jutaan juga, bre. Jadi kira-kira apa yang dibawa oleh Realme 15T buat terjun di pasar HP 3 jutaan ini? Langsung saja kita review. Tentu ya, Realme tuh nggak sembarangan masukin Realme 15T ke pasar 3 juta yang cukup keras ini. Realme 15T itu dibekali desain boba khas buah-buahan buat narik calon pembeli yang pengen punya HP boba baru tanpa khawatir IMEI keblokir. Tapi limit peleternya cuma 3 juta. Ya udah, Realme 15T adalah pilihan yang tepat. Desain bobanya itu nggak norak kok ya. Lihat aja bang kameranya. Tipis banget alias nggak menonjol. Pilihan warnanya juga ada yang menarik banget nih. Flowing silver dengan pola unik yang super cantik. Selain itu ada warna silk blue dan sweet titanium. Kalau dirasa gengsi ada emboss Realme di belakang ini, tinggal beli case yang gelap aja. Auto jadi buah-buahan, bre, ya kan. Tapi memang harus kita akui kalau modul kameranya ini agak gimmick. Soalnya Realme 15T ini cuma punya 2 lensa doang. Itu pun lensa keduanya berupa lensa depth 2 megapiksel ditambah lensa utama 50 megapiksel dengan 2 opsi focal length 27 mm dan 54 mm. Tapi tetap ada digital zoom sampai 10 kali kok. Kalau buat kamera selfie-nya juga beresolusi 50 megapiksel dengan desain punch hole yang bikin tampilan layarnya tuh lebih clean. Di kamera selfie juga ada pilihan focal length ya. Bahkan ada yang 0,8 biar bisa group selfie, bre. Soal perekaman video sayangnya belum bisa 4K, jadi cuma mentok di 1080p 60 fps aja. Jadi cuma mentok di 1080p 60 fps buat kamera belakang dan juga kamera depannya, bre. BTW, kamera belakangnya udah dibekali AIS biar meminimalisir gempa bumi kalau ngerekam sambil bergerak. Dan berikut untuk sampel video dan foto dari Realme 15T. Ini adalah perekaman dari kamera utamanya yaitu 1080p 60 fps dan kita merekamnya dengan handheld satu tangan. Ini kita coba jalan santai, kira-kira seperti ini hasilnya, dan kita akan coba lari kecil. Lari kecil seperti jalan cepat gitu teman-teman. Dan ini untuk hasilnya dari 1080p 60 fps. Dan ini untuk rekaman dari kamera depannya yaitu 1080p 60 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk langitnya kadang-kadang begitu tuh, sangat cerah cahaya sekarang. Ini kita sedang jalan santai. Warna kulitnya cukup keluar warna kulit kita. Warna langitnya tuh. Gimana menurut kalian? Kita bahas layarnya sebentar. Ukurannya itu agak lain di 6,57 inci, bre, dengan resolusi 1080p x 2392 pixel. Bezelnya bukan yang super tipis dan bukan juga yang tebel ya. Soalnya rasio screen to body-nya itu masih di angka 86% aja. Panelnya udah pasti pakai AMOLED 120Hz refresh rate yang kualitasnya sebagai berikut. Coverage gambutnya udah istimewa di 100% sRGB dan 96% P3. Akurasinya juga udah lumayan akurat di 2 delta
delta ya. Kalau buat brightness, minimumnya tuh udah sangat redup di 1 nits dengan maksimum yang cukup terang buat pengujian indoor. Hampir tembus 600 nits bre. Selanjutnya kita bahas build quality-nya. Tentu masih didominasi plastik mengingat harga HP ini cuma 3 jutaan ya. Tapi karena bodinya yang super tipis di bawah 8 mm bikin kesan mewahnya dapet ya. Bobotnya juga super enteng, cuma 181 gram aja. Udah gitu buat feel di genggaman ternyata super nyaman gitu dengan 4 sudut yang merounded ya. Durabilitasnya juga udah cukup komplit ya buat di kelasnya karena punya 3 IP rating sekaligus. Buat proteksinya ini bre, mulai dari IP66 yang tahan air bertekanan tinggi, IP68 yang berarti bisa dibawa berenang dalam air tawar, dan IP69 yang bisa bertahan dalam air panas dengan suhu maksimal di 80 derajat Celcius. Tapi perlu diingat sekali lagi, tadi itu fitur proteksi buat terhindar dari cobaan gitu loh. Jadi lebih baik kalian jangan cobain cobaan tadi gitu ya. Agak kaget ya, HP 3 jutaan zaman sekarang udah IP ratingnya komplit banget ya. Nggak cuma itu, Realme 15T juga dibekali baterai super badak, kapasitasnya 7000 mAh. Mana mungkin 7000 mAh di bodi tipis ini bang? Jangan tipu-tipu lah, kayak Bahlil. Ada yang namanya teknologi silikon karbon baterai, yang singkatnya bre, bikin sel baterai itu makin padat gitu ya, sehingga dimensi baterainya tetap compact walau kapasitas selnya tuh makin besar. Nah, di pengujian kita pakai PC Mark itu bisa bertahan sampai 20 jam lebih bre. Itu pun masih nyisa 9% baterai. Kalau buat charger agak aneh nih ya, di boxnya tuh dapat adapter 80 watt, tapi di spesifikasinya itu cuma support 60 watt aja. Tapi bukan masalah besar sih ya, mungkin memang itu sisaan dari charger 15 Pro-nya gitu ya. Soalnya tetap kenceng juga ya, ngecas 50% baterai cuma 35 menit, sedangkan kalau sampai full cuma 1 jam 19 menit. Gak cuma baterai badak dan chargernya ngebut, Realme 15T juga cocok banget ya buat gamers yang gak mau kena penyakit BH gila. Soalnya baterai di sini udah support bypass charging, jadi gak perlu khawatir soal baterai health walau push rank sambil dicas. Sekarang lanjut bahas spesifikasinya. Pakai chipset dari MediaTek yaitu Dimensity 6400 Max yang rilis awal tahun 2025. Walau umurnya masih baru, tapi masih pakai fabrikasi sepuh TSMC 6 nanometer dengan 8 core yang salah duanya merupakan Cortex A76 up to 2,4 GHz dan ditambah 6 core Cortex A55 up to 2 GHz. Skor Antutu 11-nya sekitar 557.000 poin. Tentu masih jauh tertinggal dari Dimensity 7360 Turbo yang ada di unit Vivo V60 Lite alias iQOO Z10R. Kalau skor berdasarkan Geekbench, lagi-lagi bisa kita simpulkan kalau Dimensity 6400 Max cukup pelan ya. Bahkan masih lebih pelan dibandingkan Uni SoC T7300 dan Snapdragon 6 Gen 1. Karena chipsetnya bukan yang gimana-gimana gitu ya. Vapor chamber berukuran 6050 mm persegi ternyata ya overkill juga, berasa overkill lah. Di Sibu throttling test selama 30 menit hasilnya stabil banget di atas 94% performanya. Buat detail suhu dan konsumsi baterai seperti biasa kita uraikan pada pengujian gaming. BTW buat memorinya itu pakai LPDDR4X dengan dua opsi kapasitas, ada yang 8GB, ada yang 12GB. Sedangkan buat storage-nya udah pakai interface UFS 2 dengan dua opsi kapasitas juga, ada yang 128GB dan 256GB bre. Sebelum masuk ke pembahasan performance gamingnya, kita coba dulu dipakai buat tes produktivitas yaitu render video di KineMaster. Performanya ternyata cukup oke bre. Video 1080p durasinya 1 menit bisa kelar dalam waktu 29 detik. Dan ini saatnya kita tes gamingnya. Dan sebagai informasi tambahan kita menggunakan GT mode di semua game ya. Pertama ada Mobile Legends yang frame rate-nya masih mentok di super alias 90 fps. Performa in-game-nya cukup stabil di 90 fps, tapi memang beberapa kali ngalamin frame drop bre. Tapi nggak begitu dalam lah, paling rendah masih di kisaran 70-an fps. Buat suhunya tentu masih sangat adem di bawah 40 derajat Celcius pada kedua sisinya, sedangkan konsumsi baterai buat main 30 menit berkurangnya 6%. Game kedua ada PUBG Mobile yang frame rate-nya cuma mentok di ekstrim. Tentu bukan hal yang sulit ya buat HP ini main PUBG Mobile di 60 fps bre. Suhunya pun masih aman di 40 derajat aja dan konsumsi dayanya lebih irit lagi nih ya. Main 30 menit cuma berkurang 5% aja. Game ketiga ada Delta Force yang frame rate-nya kebuka sampai ultimate. Tapi entah kenapa performa in-game-nya cuma mentok di bawah 50 fps aja bre. Padahal dari segi suhu itu masih sangat aman di 40 derajat aja. Buat baterainya lumayan boros nih ya. 30 menit permainan berkurang 7%. Lanjut Genshin Impact yang kita mainkan pakai preset medium. Performanya lumayan playable bre. Rata-ratanya tuh di 38 fps tanpa drop yang berarti. Tapi memang suhunya udah mulai hangat ganggu
suhu mendekati 44 derajat Celcius. Konsumsi baterainya juga makin boros nih, 8% buat 30 menit permainan, bre. Terakhir ada Wuthering Wave yang tentunya kita tes pakai preset low. Di sini agak aneh, bre. 15 menit awal permainan cuma dapat kisaran 30 sampai 40 fps. Tapi di 15 menit akhir itu bisa dapat 45 fps, bre. Buat suhunya nggak sangat Genshin Impact, mungkin karena pakai preset rata kiri ya. Dan buat baterainya juga lebih irit 1% ketimbang Genshin Impact tadi. Jadi itu dia, bre, untuk gambaran performa game dan produktivitas dari Realme 15T 5G ini. Kita udah mention suhunya yang ternyata cukup adem ya. Bahkan game seberat Wuthering Wave suhu permukaannya tuh masih aman di bawah 43 derajat Celcius. Konsumsi baterai di game kompetitif juga terbilang irit, semisal mau push rank Mobile Legends per game 15 menit, main sampai 10 game baru berkurang 30% baterai, bre. Masih irit banget sih ya. Terakhir seperti biasa kita akan mention fitur-fitur yang mungkin terlewat, mulai dari konektivitas. Slot SIM card di sini cuma bisa dual nano SIM 5G tanpa slot micro SD. Tapi memang belum support eSIM ya, bre ya. Wi-Fi di sini mentok di Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi 5.3. Kalau buat fitur yang bisa menunjang perjalanan, ada NFC yang bisa kita pakai buat pembayaran kiri step di berbagai mode transportasi, misal KRL, MRT, LRT ataupun Transjakarta. Terus ada infrared blaster buat mengganti remote barang elektronik di rumah kalian. Dan buat UI-nya, pakai Realme UI 6 berbasis Android 15 yang dijanjikan Android update selama 3 tahun. Buat experience Realme UI menurutku ada di posisi tengah-tengah, bre. Tentu di bawah Android stock, One UI dan Color OS, tapi di atasnya HyperOS dan Vantage OS. Secara iklan hampir nggak pernah nemuin ya, kecuali di aplikasi pihak ketiga. Tapi memang bloatware-nya tuh masih ada walaupun bisa kalian uninstall di HP-nya ini. Dan soal per audio duniawi, speaker HP ini udah stereo, tapi lubang kesayangan kita sudah tidak ada di sini ya, yaitu jack 3.5 mm absen gitu loh. Sound quality speakernya menurutku ya di low frekuensi atau bassnya nggak berasa, mid sama high-nya juga biasa aja. Powernya juga ya agak cempreng, tapi bukan yang cempreng banget. Ada boost power sampai 300%. Ya itu juga nggak nolong sih ya. Dan itu dia untuk ulasan atau review dari kami mengenai Realme 15T ya. Jadi Realme 15T ini bawa senjata desain yang plek-ketiplek sama buah-buahan buat ngincar pasar yang mungkin kepengen HP boba tapi ya budgetnya terbatas gitu loh. HP ini juga punya baterai badak sebesar 7000 mAh yang kayaknya tuh jadi HP termurah ketiga dengan baterai 7000 mAh. Paling murah ada Redmi 15, tapi itu entry level banget sih ya. Dan nomor 2 ada Tecno Pova 7. Tolong koreksi kalau ada yang salah gitu loh. Performanya juga masih bisa enjoy lah ya, terutama buat game MOBA gitu loh. Soal kamera, jujur ya, di rank harga 3 juta kalian bisa pertimbangkan Tecno Camon 40 Pro ataupun Redmi Note 14 Pro sekalian. Tapi kamera selfie 50 megapiksel di sini ya bisa diadu lah. Tapi gimana menurut kalian mengenai Realme 15T 5G ini? Coba dah komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Selfie yang selak di channel